Saya punya sahabat di Malaysia, ya, di Seremban, salah satu imam di masjid. Ya. Beliau menghubungi saya dulu dan mengatakan, saya punya guru, namanya Haji Fulan. Ketika dikubur, kafannya masuk lahat, hilang jasadnya. Itu kok bisa terjadi? Saya spontan menyebutkan masalah ini. Oh, guru Tuan Syekh itu dia fana pada bab ini. Ketika dia meninggal, dia musyahadah pada sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga hilang. Jadi yang berpulang bukan hanya nyawanya, ruhnya. Karena tubuhnya ikut bergetar menyebut nama Allah. Jika dia dikubur, tubuhnya tidak mau tinggal. Tubuhnya mau ikut pulang kepada hadirat nama Allah. Kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak wali-wali begitu. Dan itu di negeri kita Nusantara ini. Banyak. Di Banjar saya dengar juga tidak sedikit yang begitu. Ya. Pas dikubur ada yang hilang sama kafan-kafannya. Kata kawan, dongeng apa lagi nih Arozi? Dia nggak menyaksikan sih ya. Kami dulu juga ada syekh di Maninjau sana, di Sumatera Barat. Lagi khalwat, hilang sama tubuh-tubuhnya hilang. Orang lagi zikir hilang. Ada yang begitu. Sekarang kejadian-kejadian begini sepertinya Allah sembunyi-sembunyikan, ya. Gak banyak yang terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arrafana aqrabat turuqi ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم اللهم زدنا فيك تحيرا اللهم زدنا علما يوصلنا إليك آمين رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati zuriat daripada Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan juga Paman Salawat, Paman Biri. Udah dapat nama baru dari Guru Sa'aduddin, Paman Salawat. Semoga diberkahi oleh Allah, diilhami untuk selalu amanah dan adil. Ya. Jika aulia, ulama jadi wali dengan mengamalkan ilmunya, maka umarok dapat jadi wali jika dia adil dan amanah. Tentunya adil amanah itu usaha, bukan kepastian. Semoga beliau selalu berusaha. Mengenai penilaian makhluk tentu beragam. Semoga niatnya selalu dinilai oleh Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Al-Fakir Ar-Razi Hashim di waktu kecil dulu pernah mengambil thariqah yang ternyata isi thariqahnya sama dengan kitab ini, ya, kitab Kanzul Ma'rifah. Setelah saya lihat kaifiyatnya pun sama, ma'rifatnya pun sama. Ketika kita teliti, ternyata Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari terhubung langsung kepada Maulana Al-Imam Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Ternyata itu rahasia beliau. Waktu saya magister ambil S2 strata 2, saya meneliti akidah para sufi di negeri ini. Tidak hanya Indonesia, tapi negeri yang kita masuk Nusantara lama. Mulai dari Aceh, Patani, Malaysia, Indonesia, semua sampai ke Buton, Ambon. Namun saya hanya dapat paling ujung yang dari Buton.
Tapi salah satu yang terbanyak kita dapat dari Banjar. Dari Banjar. Semua sufi di negeri ini akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan guru saya berpesan, kamu harus jaga akidah ini. Maka syarat usul kepada Allah, syarat untuk sampai kepada ma'rifatullah, mesti berakidah Ahlus Sunnah. Itu wasiat guru-guru kami dahulu. Namun ibarat tentang akidah itu berlainan. Kadang-kadang kita bertengkar karena kelainan-kelainan itu. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melembutkan hati kita semua, memudahkan kita faham kalam-kalam ma'rifat. Untuk itu mari kita kirimkan Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Imamuna Maulana Al-Imam Muhammad bin Abdul Karim As-Samman. Untuk guru kita Abah Guru Sekumpul Syekh Muhammad Zaini Ahmad Kushairi As-Sammani. Demikian juga semua masyayikh, semua awliya yang pernah ada di negeri ini. Wabil khusus fi akhir zaman Imam Al-Mahdi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Dahulu sampai halaman berapa masih ingat? Halaman 8 ya. Oke, kita review murajaah sebentar. Sedikit saja. Kitab ini berbicara mensyarah satu ungkapan, yaitu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya sudah sampaikan bahwa ini dalam ilmu hadis tidak termasuk hadis, tetapi para ahli ma'rifat semuanya hampir sepakat mengatakan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok berlainan antara ahli ma'rifat sufi dengan ahli hadis, padahal banyak ahli ma'rifat itu ahli hadis. Karena ilmu hadis itu ilmunya berdasarkan ilmu zahir, disebut hissi. Hissi itu panca indera, al-hawas al-khamsah, panca indera. Jika tidak terlihat, tidak tampak, tidak terdengar, tidak dapat disentuh, tidak dapat kemudian diakses dengan yang zahir ini, maka ilmu hadis mengatakan itu bukan wilayah kami. Setelah dicari dalam semua kitab hadis, memang tidak bertemu, tidak bersua bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tidak ada sanadnya kepada Rasulullah kecuali kepada Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Tetapi para sufi, bagi mereka meskipun ruh Nabi sudah pindah alam, tubuhnya sudah dikubur kepada tanah suci Madinah, tapi ruhnya tidak pernah mati. Maka dengan demikian secara syariat telah selesai, tapi ma'rifat masih disimpan dalam qalbu Nabi, dan itu berkembang sampai akhir zaman. Dan yang mewarisinya ahli-ahli ma'rifat. Oleh karena itu, banyak hal yang ada dalam kitab tasawuf tidak bertemu di kitab hadis, karena memang beda jurusan. Kitab hadis ilmu zahir, ini ilmu qalb, ilmu batin. Nah, ini yang pernah disinggung oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi di abad ketiga Hijriah, ahli hadis, tapi beliau kemudian lebih dikenal sebagai sufi, wali kutub di zamannya. Apa kata beliau? Iman sahabat paling tinggi, tapi kalau kemakrifatan umat akhir zaman diberi Allah lebih. Contoh, dahulu kalau mau dapat satu hadis kita harus mencari guru 3 bulan. Sekarang buka Google, 1 menit sudah dapat 10 hadis. Betul guru ya? Ini bukti secara zahir, ahli hadis pun tidak dapat membantah. Kita datang ke toko kitab, sudah ketemu. Saya sekali baru 2 hari lalu ambil satu kotak kitab, banyak sekali. Cuma dalam waktu 10 menit masuk, bawa pulang. Mudah sekali mengambil ilmu hari ini.
Dulu Imam Bukhari mesti jauh-jauh ke Mekah. Dulu Syekh Arsyad Al-Banjari Datuk Kelampayan harus berangkat dulu ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman. Sekarang gampang. Dulu kitab ini hanya boleh dibaca oleh murid yang berbaiat Thariqat Samaniyah. Sekarang nggak mungkin, bukunya sudah dicetak, maka tidak ada lagi pilihannya kecuali mengajarkannya sesuai dengan kaidah Ahlus Sunnah dan manhaj ulama tasawuf yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Kalau tidak, kitab ini jadi bencana nanti. Jadi bencana, kenapa? Nanti tiba-tiba ada orang baca kitab ini dan amalkan sendiri. Nah, kita tidak berkenan itu. Kami berdosa, ada disebut kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Dan saya sedih ketika ada yang mengatakan Datuk Kelampayan tidak pernah menyebarkan tarekat Saman. Ada profesor ngomong begitu. Yalah, kitab ini apa dong? Kitab ini bentuk beliau menyebarkan tarekat Samaniyah. Dan Imam Muhammad bin Abdul Karim Samman menyebut tarekatnya bukan Samaniyah, menyebut tarekatnya Al-Muhammadi. Tarekatnya apa? Al-Muhammadi. Dari dulu semua kutub menyebut tarekatnya Al-Muhammadi. Karena secara riwayat dari guru, secara rohani langsung kepada bapaknya, ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara riwayat disebut Samaniyah, Khalwatiyah, Qadiriyah. Apa sebutannya? Samaniyah, Khalwatiyah, Qadiriyah. Mau ditambah Suhrawardiyah. Kalau mau ditambah Suhrawardiyah. Alhamdulillah kami di seberang sana di Pulau Jawa, kita mengajarkan, berkhidmat, membaca dan menjelaskan kitab Imam Suhrawardi yang merupakan kitab asas untuk membaca kitab ini. Namanya Awariful Ma'arif. Itu lebih tinggi. Ini diambil sedikit dari kitab itu, jadilah kitab ini. Ya, jadi jangan berlebihan juga terhadap satu kitab. Kitab itu tulisan makhluk. Ya, tulisan makhluk. Jika kitab suci Al-Quran boleh dibaca siapa saja, apalagi kitab tulisan seorang makhluk. Ya, jadi kita sangat takzim cinta kepada Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Bari, tapi jangan mengkultuskan karya-karyanya. Cara mensucikan kitabnya, mentakzimkan kitabnya, membacanya dengan cara yang tepat, lalu mengamalkannya, itu baru takzim. Ya, insya Allah nanti kita akan coba. Kalau beruntung malam ini kita talqin zikir sesuai kitab ini, karena persis sama yang ada yang saya terima dahulu. Karena talqin zikir tidak boleh diambil dari buku, dia dari kolbu. Dari kolbu sampai kepada kolbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di tahun 2021 pada berapa ya? Kita sudah talqin ya, 2021 talqin di bukit ya, Bukit Kiram. Tadinya juga enggak niat ya. Cuma ada isyaratnya langsung. Malu kepada guru kita, Guru Wildan. Guru Wildan sudah kasih talqin riwayat, maka saya harus juga kasih talqin thariqat. Apa bedanya dahulu dengan sekarang? Dahulu itu terjadi begitu saja. Kalau sekarang dengan kesadaran ilmu. Jadi yang hadir ini saya husnuzon saja semuanya ada tasdik kepada Syekh Arsyad Al-Banjari. Ya. Jangan pandang Ar-Razi yang masih kecil ya. Benar, saya masih kecil, guru. Ya, masih lebih muda lah daripada guru ya. Maka kepada semua guru, semua syekh, semua habib, semua yang punya ilmu, saya minta izin dengan hati kepada semua yang punya hati untuk membaca kitab ini kembali. Izin ya semua? Baik. Assalamualaikum ya jami'al anbiya wal mursalin. Assalamualaikum ya Sayyidina Ahmad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Al-Mahdi, Sayyidina Baliyah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Qadir Jilani, Sayyidina Abdul Hasan Shazili, Sayyidina Muhammad Bahawalillah,
Naqsyabandi, Sayyidina Ahmad bin Idris Al-Idrisi, Sidi Ahmad Tijani, Sidi Ahmad Al-Rifai, Sayyidina Syekh Muhammad bin Abdul Karim Samani, Muhammad Arsyad Al-Manjari, Syekh Muhammad Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Masih surat. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal Rabbnya. Lalu Syekh Arsyad mengatakan hakikat mengenal diri ada 3 perkara. Hakikat mengenal diri ada 3 perkara di halaman 2. Kita ringkas ya. Pertama, jalur pintas. Ini jalur pintas. Yang pertama, mengenal bahwa diri kita bersumber dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad disebut Abul Arwah. Ingat-ingat istilah itu. Ahmad disebut dengan Ummul Arwah, induknya sekalian ruh. Mungkin kalau diterjemahkan ibu kurang pas, tapi diterjemahkan induk, sumber. Jadi kulit, tulang, darah, bulu-bulu, rambut di badan, alam semesta ini, tanah, air, api, semuanya, tumbuhan, batu, semuanya adalah pancaran daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang di situ levelnya, tapi kebanyakan orang ini jadi majzub, jadi mabuk. Maka jangan heran, negeri Banjar ini dulu banyak wali-wali mabuk. Bukan mabuk tua, mabuk Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan heran ada guru-guru yang aneh dulu. Ini karena kajian Nur Muhammad, ada kerinduan yang tidak tahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu yang kedua disebut ma'rifatul maut. Bahasanya mematikan diri sebelum mati. Ini pun bukan hadis Nabi, tapi ini kalam Sayyidina Umar. Tapi mungkinkah Umar mengajar sesuatu kalau bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mungkin enggak? Maka para sufi tidak berani menyebut ini kalam Umar. Mereka mengatakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar ada 1-2 ustadz menfatwakan seseorang tokoh di luar sana dianggap sesat cuma karena mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, hadis. Itu hadis palsu. Kalau ma'rifatmu benar, kasyafmu benar, nabimu akan nebur kamu bahwa itu bukan hadisku. Mana bisa begitu ya? Justru kalau ma'rifat dia benar, terjadi seperti Imam Ibn Arabi. Imam Ibn Arabi bermimpi bertemu Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu bukan hadis seperti kata-kata orang di luar sana? Apa kata Nabi dalam mimpinya? Enggak, itu halamku, itu hadisku. Maka siapa saja yang mengikuti ajaran tasawuf, ajaran ma'rifat, ajaran ketuhanan, apalagi istilah orang Banjar, ilmu apa? Ketuhanan, ilmu ma'rifat. Kalau dulu di kampung saya disebut ilmu hakikat. Maka mereka pasti menyebut kalam ini hadis Nabi secara rohani, meskipun secara ilmu hadis bukan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang kedua, ma'rifatul maut. Disebut juga itu mati maknawi. Mati maknawi. Ya. Dan yang ketiga, di halaman ketiga disebut ma'rifatul fana, mengetahui ilmu mengenai fana. Fana itu artinya lenyap, karam. Bukan berarti hamba bersatu dengan Tuhan, itu mustahil. Allah qadim, hamba itu hadis baru, maka tidak ada penyatuan antara yang baru dengan yang qadim, Allah Ta'ala.
Yang ada sang baru ini seperti kita merasa dirinya tiada. Yang ada hanyalah Allah Ta'ala. Itu namanya ma'rifatul fana. Ma'rifatul fana ini jika diolah, tidak diteruskan ke ma'rifat berikut, jadilah seperti Syekh Abdul Hamid, Datuk Ambulu. Tapi jika diteruskan ungkapannya, dia menjadi ma'rifatul baqa. Di ma'rifatul baqa kembali kesadaran si hamba. Ketika ma'rifatul fana ditanya Syekh Abdul Hamid, siapakah engkau? Jawabannya Allah. Sama seperti Syekh Siti Jenar, sama seperti Al-Hallaj. Man anta? Anda siapa? Allah. Itu bukan dia yang jawab. Kalau dia yang jawab batal. Karena Syekh Abdul Hamid makhluk. Dia benda baru, bukan Tuhan. Ya. Lalu bagaimana kok itu bisa terjadi? Pernah terbayang nggak Nabi Musa dapat kalam Allah di Bukit Tursina, masuk goa? Itu Allah berbicara lewat apa? Allah menggunakan alam semesta yang ada di situ lalu berbicara. Tapi kalamnya tanpa huruf dan suara, kalamnya tidak menyatu pada benda. Apa rahasianya? Hanya Nabi Musa dan Allah yang tahu. Ya, itu rahasia-rahasia mereka, itu rahasia para nabi. Jika Allah dapat menggunakan bukit, cahaya sebagai media berbicara, maka Allah juga bisa mengkalamkan namanya pada nama hamba bernama Al-Hallaj, hamba bernama Abdul Hamid, hamba bernama Siti Jenar. Cuma mereka mabuk di situ, tidak terus. Karena lautan itu dia sangat dalam. Samudra fana itu sangat dalam. Jika dia berhenti di situ, dia akan terus tenggelam, tidak bisa kembali. Dalam bab hakikat mereka benar, tapi dalam bab syariat mereka melanggar syariat Muhammad secara ilmu zahir. Atas dasar itulah ahli fikih yang zahir menghakimi mereka. Inilah terjadi kenapa Sunan Kalijaga merestui penghakiman Syekh Siti Jenar. Kenapa? Sederhananya Sunan Kalijaga berbicara begini, Nabi Muhammad lebih tinggi dia apa ente? Kata Sunan Kalijaga kepada Syekh Siti Jenar, itu tinggi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernahkah berbicara seperti kamu? Anallah, aku Allah. Sayangnya Syekh Siti Jenar tidak menjawab dengan pas. Seandainya dia menjawab dengan pas, ada jawabannya. Tahu jawabannya? Mau dibocorkan malam ini? Ada rahasianya, saya nggak mau kasih tahu lah. Seandainya beliau menjawab begitu, dan begitu juga seandainya Al-Hallaj menjawab dengan cara itu, dia akan selamat daripada penghakiman ahli zahir. Itu, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Tapi kita tidak boleh sama sekali ada pandangan hina kepada Al-Hallaj, Syekh Siti Jenar, Datuk Ambulu, enggak boleh. Mereka itu kekasih-kekasih Allah yang mabuk pada lautan fana. Ya. Tapi karena zahirnya terlihat oleh ahli zahir melanggar, sebenarnya tidak. Kalau mereka faham, kan orang mabuk kena hukum enggak? Orang mabuk enggak kena hukum. Inilah kelebihan daripada Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau tidak mau lama berputar di samudra fana. Dia lanjutkan dengan izin Allah terus kepada maqamul baqa. Bukan berarti Syekh Siti Jenar tidak sampai ke baqa. Baqanya pada fana dia. Ya, nanti pusing kalau saya bahas itu terus ya. Di halaman kelima disebutkanlah kaifiat. Makanya di bulan-bulan lalu saya sampaikan, mohon bersuci sebelum ngaji. Masih bersuci? Syukur-syukur kalau tadi sore mandi taubat.
atau kalau minimal mandi. Kenapa? Di sini lafaznya hendak mengerjakan zikir itu mandi dan bersuci daripada hadas, litta, ya, daripada hadas. Lalu apa? Mengucap istighfar. Nanti kita praktek ya di ujung insyaallah. Lalu mungkin tidak sempat sembahyang 2 rakaat, sembahyang hajat. Dulu saya disuruh begitu. Habis mandi kita istighfar, disuruh sholat hajat 2 rakaat. Ya. Nanti kita tebus dengan salawat dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi thariqat itu tidak saklek. Yang saklek itu orang jahil. Orang alim tidak ada yang saklek. Jadi tidak bisa ini, nggak bisa ini. Ada pilihan-pilihannya. Nggak ada orang saklek dalam bermakrifat. Ya, maka jika ada orang berthariqat hari ini tidak menerima keluasan syariat, mereka telah melanggar daripada adab-adab rohaninya. Ini yang paling penting pada bagian itu, dan di situ semua disebutkan tentang la ilaha illallah sampai halaman 8 kemarin ya, betul? Ya. Jadi jika orang dia membaca la ilaha illallah dengan benar, maka tajallilah nur jamalnya Allah. Apabila rasa ini Allah beri, maka dia disebut dapat jazab. Jazab itu ditarik rasa oleh Allah. Rasa itu adalah karamah paling tinggi, ya. Dan itulah kasyaf yang paling kuat. Di sini ada 2 aliran ma'rifat. Pertama, ma'rifat siddiqiyah. Yang kedua, ma'rifat turabiyah atau aliyah. Jadi ada 2 jenis ma'rifat. Pertama, ma'rifat Sayyidina Abu Bakar disebut siddiqiyah. Ma'rifat siddiqiyah itu ujung ma'rifatnya tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada ibarat, tidak ada kalam. Pernah dengar ada orang berbicara begitu? Ma'rifat itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Ini namanya ma'rifat Abu Bakar As-Siddiq. Coba kita lihat ya kalimatnya di sini. Di halaman ke-9. Seperti kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, al-ajzu andarkil idraki idrakun. Al-ajzu, lemah. Al-ajzu artinya merasa lemah. Daripada apa? Daripada mendapatkan ma'rifat, pengetahuan. Idrak itu pengetahuan. Ma'rifat itu ilmunya, prosesnya namanya idrak. Ketika seorang hamba mengaku, ya Allah, semakin aku mengenal Engkau, semakin merasa aku tidak mengenal siapa Engkau. Itu ma'rifat Sayyidina Abu Bakar. Diungkapkan dalam bahasa lama, bila harfin wala sautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau begitu tutup buku, tutup kitab. Betul lah. Gimana? Mau tutup kitab malam ini? Abu Bakar cukup dengan diam. Apa kata Rasulullah kepadanya? Wahai Abu Bakar, jika ada hamba berdua, salisuhum Allah. Salisuhum Allah. Jika ada orang berdua, maka ketiganya adalah Allah. Disebut dengan muraqabah. Disebut muraqabah adadiyah atau muraqabah ma'iyah. Yang lebih tepat muraqabah ma'iyah. Apa arti muraqabah? Merasa dilirik, diawasi, dijaga. Apa arti ma'iyah? Bersama Allah subhanahu
wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar tidak ada kalam, dia hanya merasakan bersama Allah. Itu sebabnya zikir Sayyidina Abu Bakar, zikirnya khafi, matanya dipejam, lidahnya dikunci ke langit-langit, lalu dia diam, hanya menyebut Allah, Allah. Ya, itu ma'rifat Sayyidina Abu Bakar. Bahkan lafaz Allah pun nanti tidak disebut lagi, cukup nafasnya naik turun, bawah, bukan berarti itu nama Allah, itu bunyi nafasnya. Disebut zikir tanafus, zikir anfas, nafas berbunyi. Apapun bunyi di alam semesta itu bunyi tasbihnya. Jika burung berkicau, kipas angin berbunyi, nafas kita juga berzikir. Itulah bunyi zikirnya yang baru diungkap oleh ulama terdahulu. Ternyata di dalam ungkapan itu ada lagi ungkapan, di balik ungkapan itu ada lagi ungkapan. Ternyata tiada batasnya. Maka kitab ini kalau orang katakan ini nggak boleh dikaji, kalau ini tidak boleh dikaji, kenapa Syekh Arsyad Al-Banjari tulis kitab ini? Ya? Bahkan ada yang lebih berjilid-jilid dari kitab ini, banyak. Saya punya banyak, kawan-kawan saya punya banyak. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan kepada seorang imam. Ya? Taib. Ada yang kedua, ma'rifat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali disebut Abu Turab karena pernah tertidur di masjid, lalu Nabi SAW ambil debu sayangnya kepada saudara sepupunya dan juga mantunya, maka disebut ya Abu Turab. Turab itu artinya debu, bapak debu. Ya. Juga ada yang mengatakan bukan itu, beliau tidak mau konfrontasi, bertengkar dengan istrinya, lalu beliau mengalah, keluar dari rumah, nggak tidur di kamar, tidurnya di masjid beralaskan tanah, disebutlah Abu Turab. Kita kalah sama Sayyidina Ali, ya. Sayyidina Ali nggak mau tekar sama bininya, ya. Kenapa? Pada diri Sayyidatuna Fatimah ada sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, dia bid'atum minni, Fatimah bagian dariku. Menyakitinya menyakitiku. Nah, ini nggak boleh juga nih, ya. Bukan berarti istri kita kalaupun bukan zuriat Nabi, wah kamu kan bukan anak Nabi, nggak begitu, ya. Lihat cara mereka menghormati pasangannya. Kita minta ampun kepada Allah jika menyakiti pasangan-pasangan kita. Astaghfirullahalazim, ya. Apa kata Sayyidina Ali? Kullu ma takhtur fi khayalik, kullu, setiap yang yang takhtur, yang terlintas, fi khayalik, di dalam khayalmu, imajinasimu, kecerdasanmu, wa tasawwur fi balik, wa tasawwur fi balik, dan semua apa yang tertasawurkan, tasawwuru, ya, bukan tasawwur, fi balik, dalam balmu. Bal itu artinya akal, pikiran. Fallahu bi khilafi dzalik, Allah berbeda dengan semua yang engkau bayangkan, yang engkau gambarkan. Kenapa? Allah lebih dahulu ada dari semua akal, maka akal tidak akan sanggup membayangkan Allah. Inilah sebabnya haram membayang-bayangkan zat Allah. Boleh belajar ma'rifat zatullah, tapi haram tafakkur fi zatillah. Itu dua hal yang berbeda. Ma'rifat zatullah ujungnya laisa kamitsli syai', tiada yang serupa dengannya. Itu ma'rifat zatullah. Tapi kalau memikirkan zat Allah, belajar malam ini 1 jam lagi gila, pasti. Maka
Itulah alasannya kenapa asas tasawuf mesti berakidah yang sahih, akidah yang benar. Meskipun demikian kita akan tetap dituduh orang sesat, nggak ada masalah. Yang penting kita sadar bahwa kita lurus, kita sadar bahwa imam kita siapa, ya. Sayyidina Ali ma'rifatnya ini, yang bagian ini hampir mirip dengan Abu Bakar, tapi ada ungkapan beliau yang lain yang menunjukkan bahwa ma'rifat itu bisa diungkapkan, berhuruf dan bersuara. Apa kata beliau? Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Allah dengan Allah itu sendiri. Inilah yang diungkap oleh Imam Ibn Athaillah dalam Hikam. Maka belajar hikam, mengajar hikam, mohon maaf para tuan guru, ngaji hikam, belajar hikam bukan untuk dihafal, tapi untuk dijadikan suluk. Saya dulu menghafalkan banyaklah teks hikam, tapi nggak mengerti. Ketika berkhalwat suluk di bawah bimbingan mursyid mulia, barulah kemudian faham setiap kalam-kalam daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa kata beliau? Ada dua perbedaan ma'rifat tauhid antara ahli ma'rifat sufi dengan ahli ma'rifat akli mutakallimin, orang yang suka-suka debat itu. Sama-sama ngaji sifat 20, tapi satu suka debat, satu suka merasakan apa yang dia debatkan. Kan banyak nih hari ini tukang debat Ahlus Sunnah guru. Kadang-kadang mendebat yang nggak perlu didebat. Debat itu kata Imam Ghazali obat, tidak boleh kelewat dosis. Ilmu kalam itu obat. Kalau kelebihan dosisnya jadi racun. Akhirnya kita lihat sebagian mereka, bukan semua, mendebat yang tidak perlu didebat, menganggap sesat yang tidak perlu disesatkan, bahkan mengkafirkan sesama orang-orang yang berthariqah. Itu sudah mulai terjadi hari ini. Saya mulai faham, oh ini yang terjadi dulu pada Syekh Arsyad Al-Banjari, juga terjadi pada Abah Guru Sekumpul di masa hidupnya, terjadi pada Imam Abul Hasan Syazili, beliau diusir. Terjadi pada Muhammad bin Abdul Karim Sammani, Syekh Saman. Terjadi pada Syekh Abdul Samad Al-Falembani, orang yang sama-sama berangkat ke dan belajar di Madinah dengan Syekh Arsyad. Terjadi semua, ya. Nah, kita seharusnya di masa ini tidak mengulangi dosa yang sama, kesalahan yang sama. Cukuplah itu jadi ibrah, ya. Araftu Rabbi bi Rabbi. Apa kata Imam Athaillah? Ada orang mengenal Allah dengan analog, kias. Mengenal Allah dengan selainnya pakai dalil akli, dalil nakli, dalil akal atau dalil Quran, sunnah. Dua-duanya bagus. Ini ketika dijadikan dalil, dijadikan bahan untuk debat, disebut ilmu kalam. Muncullah nanti ilmu-ilmu kalam, ilmu debat di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imamnya dulu bernama Abul Hasan Al-Ash'ari Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau hanya mendebat yang perlu didebat. Beliau tidak pernah mendebat Junaid gurunya, Junaid Al-Baghdadi gurunya. Meninggal gurunya, muncullah Ruwaim. Imam Ruwaim tidak pernah didebatnya. Dia tasdik kepada ilmu sufi. Itu sebabnya akidah sufi semua sangat bercocok, sangat berkesesuaian dengan akidah Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kenapa? Dia punya mursyid bernama Junaid dan Ruwaim.
Kelompok kedua, kalau tadi pakai dalil. Tapi dalil itu Allah atau bukan Allah? Dalil bukan Allah. Dalil artinya apa? Petunjuk, argumen. Contohnya gini, saya mau ke Banjarbaru. Saya mau ke dalam pagar. Buktinya ada, buka map. Oh, ada di map. Apakah map ditulis dalam pagar, itulah dalam pagar, atau dalam pagar ada di luar map, di luar peta? Orang-orang banyak berhenti di map, di peta. Debatlah di situ. Inilah jadi ahli kalam, berdebat dengan dalil. Maka muncullah tren, mana dalilnya? Yang ngomong begitu sekarang nggak hanya Wahabi, ya, yang ngaku sufi juga ada yang begitu, mana dalilnya? Padahal sufi dalilnya rasa dan ma'rifat dalam qalbu. Ya. Kelompok kedua, dia tidak perlu dalil. Kita kalau belum tahu rasanya, nikmatnya gula, kita carilah benda yang manis, kita coba. Gula itu mirip rasanya dengan benda yang ini manis. Maka terbayanglah miripnya gula dengan benda itu namanya qiyas. Apa rasanya makanan di sini yang paling enak apa, guru? Menurut guru loh. Versi guru, bukan versi saya, guru. Apa? Nasi samin. Oh, nasi samin. Nasi samin ada nggak di Betawi, di Jakarta? Nggak ada. Kira-kira mirip sama apa? Nah, anggap saja mirip dengan nasi uduk, anggap. Ya, kalau di Malaysia ada nasi lemak, mirip dengan nasi uduk, atau di Sunda nasi liwet, tapi beda. Jadi orang tanya, nasi lemak apa? Oh, mirip dengan nasi samin misalnya. Misal nih guru ya, warnanya beda. Akhirnya orang berpikir yang terbayang samin. Nasi lemaknya hilang. Ini namanya qiyas. Ilmu seperti ini dipraktekkan dalam ilmu mengenal Allah, jadilah ilmu kalam. Paham di situ? Ya, makanya banyak debat di situ. Jadi tidak salah juga banyak debat, tapi jangan kelewat. Ya, nanti dikritik oleh Syekh Arsyad, dikritik oleh Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Syekh Muhammad Nafis dalam kitab Durrun Nafis, beliau kemudian membuat perbedaan antara akidah mutakallimin ahli kalam dan akidah sufi yang ahli kasyaf. Dibedakan ahli syuhud yang musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukanlah perbedaan yang kontradiktif, dia cuma berbeda ibarat, tidak perlu dipertentangkan. Maka kelompok kedua mengenal nasi samin bukan dengan cara mencari yang mirip dengan nasi samin, tapi nasi samin itu dibeli, langsung dicari dan dimakan. Oh, ini samin, dimakan. Dia nggak perlu perbandingan nasi-nasi yang lain, langsung nasi samin dimakan. Inilah ma'rifat syuhudiyah, ma'rifat dzauqiyah. Ini yang diajarkan Syekh Muhammad Arsyad. Inilah thariqah Sayyidina Ali. Ya, thariqah Sayyidina Ali, mengenal Allah dengan Allah itu sendiri, nggak usah pakai teori. Maka nanti kita praktek zikir, nanti seberapa Allah kasih ma'rifat ke dalam kolbu, ya itulah jatah kita malam ini. Ya, insya Allah. Sabar ya. Ini udah jam berapa? Jam 10 nih udah. Syahdan itu seperti adapun gitu. Adapun kemudian daripada itu, bahwa adalah hal yang dinamakan itu dua bagi. Pertama, fana, abdun, fananya hamba daripada segala sifat basyariyah. Sifat basyariyah bukan misalnya gini, penyabar, pemarah, itu bukan sifat, itu namanya karakter.
Dalam bahasa Arab disebut apa? Karakter, tabiat. Kalau sifat, ini jamaah yang hadir malam ini mendengar saya tidak? Mendengar dengan telinga atau dengan sifat mendengar? Hah? Yang mana nih? Yang mendengar telinga ini atau sifat yang mendengar? Pernahkah hadir di situ majelis tapi tidak mengerti apa yang dikatakan? Karena kita hanya mendengar dengan telinga tapi tidak mendengar dengan sifat mendengar. Makanya tadi 2 kali saya Fatihah, ya, supaya Allah hidupkan, semoga. Kalau nggak paham cukup katakan, ya Allah saya tasbih dengan Syekh Arsyad, sudah cukup. Ya, antum nggak paham nih saya ngomong apa, nggak apa-apa. Saya percaya dengan Syekh Arsyad yang di kitabnya, udah selesai. Nanti ikut aja zikirnya. Berarti ma'rifatnya ma'rifat siddiqiyah. Dia kalau berma'rifat tidak ada ibarat, cukup dirasa. Ya. Jadi yang disebut sifat itu 7. Mendengar. Coba, mendengar, melihat, enggak, lidah dulu, lidah. Berkalam, kekuatan, berkuasa, kudrat, keinginan, iradat. Terus ini enggak mungkin pada yang mati, maka mesti ada pada orang yang hidup. Kehidupan yang ada dalam diri kita disebut sifat hayat. Sifat hayat. Sudah lihat belum sifat hayat? Memang nggak bisa dilihat. Terus udah cukup? Udah 7 belum? Apa kurangnya? Seharusnya udah. Ilmu satu lagi. Yang berilmu itu otak atau si hayat tadi? Ini semua hadir kan? Coba, dulu ada yang juara kan? Waktu di sekolah ada yang sudah dengerin gurunya ngomong apa sih? Bukunya sama, waktunya sama, tempatnya sama. Dia juara 1, kita juara paling belakang. Kenapa itu terjadi? Karena ilmu bukan di kepala. Di sini memori. Ilmu ada pada hayat kita. Nah, disitulah Allah simpan, Allah kemudian titipkan. Titipannya itu disebut kanz, atau bahasa lainnya amrullah. Amrullah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sebab karam, tahu karam? Karam tahu? Kalau ada kapal tenggelam, itu karam namanya. Masih ada nggak orang Banjar ngomong karam? Masih ya? Kami dulu di Minangkabau masih nyebut karam, di Melayu masih nyebut karam, sampai ke Malaysia saya dengar masih nyebut karam. Ya, berarti di sini masih ya, masih. Berarti Melayu awalnya kita memang bahasa Nusantara disebut lingua franca, masih kepakai. Sebab karam musyahadahnya kepada segala sifat Ta'ala, maka yaitu kurbun nawafil nawanya. Nah, apa maksudnya? Ini diambil dari hadis Sahih Bukhari, boleh ditambah di belakang sampingnya hasyiahnya, diambil dari Sahih Al-Bukhari. Apa kata Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi? La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Terus sampai akhir hadis ya. Apa kata Allah dalam hadis Qudsi? Senantiasalah hambaku bermujahadah, mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnat. Lainnya apa? Kalau orang sudah bertorikot, amal sunnat itu seakan wajib pada dirinya. Dia bukan wajib, tapi dia wajibkan pada dirinya. Contoh, sudahkah kita mendisiplinkan sholat witir cuma bulan puasa?
Ya, sok-sok Syafi'i 20 rakaat tambah 3 ya. Imam Syafi'i setiap malam berwitir. Ini semua mazhab Syafi'i bukan? Ada yang bukan mazhab Syafi'i? Coba angkat tangan. Mau ikut Imam Syafi'i? Mau ikut sir Imam Syafi'i? Mulai malam ini sholat witir walaupun 1 rakaat. Gak sanggup berdiri, duduk. Bahkan boleh di atas kendaraan walaupun tidak menghadap ke kiblat, di atas kendaraan. Tapi kalau sholat wajib mesti di atas, mesti turun dari kendaraan. Ya, mau mengamalkannya? Ya, itu gak perlu ijazah sebenarnya. Tapi kalau dalam thariqah boleh. Mohon diamalkannya. Apa kata Rasulullah? Autiru walau biraqa'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berwitirlah walaupun 1 rakaat. Ini salah satu amalan saya. Mau mengamalkan? Bukan karena Ar-Razi yang mengamalkan, tapi karena Rasulullah yang memerintahkan. Ya. Kalau ingin istiqomah, sudah diamalkan tertidur, maka bangun tidur jika masih ada waktu langsung sholat walaupun sudah azan, namanya qadha witir. Ini yang saya sering bahas teman-teman sahabat semua. Cara istiqomah itu bukanlah kita sholat atau beramal seperti malaikat, seperti robot, nggak mungkin. Mesti bangun jam 3, nggak mungkin. Kita ini manusia lemah, lelah. Tapi ketika tertidur lupa lalai, kita qadha di waktu yang terdekat. Itu disebut dengan istiqomah. Itu Nabi lakukan. Silakan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nabi mengqadha salat witir, mengqadha salat rawatib, mengqadha dan banyak. Selevel Nabi mengqadha. Masa wali nggak ada? Ya, ini yang hadir wali ya. Wali apa? Wali nikah. Apabila seorang hamba sudah beramal-amal sunnat, tapi dia jadikan wajib pada dirinya, nanti dia akan bertemu suatu saat masa keadaan dia ingin khusyuk, nggak khusyuk. Di saat lupa khusyuk, dikasih khusyuk. Dia ingin merasakan zikir nikmat. Nih malam ini kan kita nggak tahu, kayaknya sudah nafsu pengen menikmati zikir, ditalkinlah oleh hamba hina bernama Ar-Razi Hashim. Belum tentu dapat rasa zikir, tapi besok-besok ketika lupa mengamalkan zikir, dikasih Allah. Bisa jadi, bisa jadi. Ketika kita bernafsu mendapat zikir, gak dikasih Allah. Ya, maka nanti kita nggak tahu nih, lihat ahwalnya ada apa tidak. Ya. Kalau kolbunya agak gimana, nggak dikasih. Nah, ini thariqahnya apa? Ini disebut thariqah wirid. Thariqahnya apa ini? Wirid terus sampai habis daya sang hamba, muncullah la haula wala quwata illa billah. Ada yang kedua, fananya hamba abdun daripada segala ma siwallah. Ini juga disebut fana sifat. Tapi ada yang menarik, fana zat ya. Beliau tidak menyebutnya di situ zat, hanya menyebutkan segala ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah. Ma siwallah artinya selain Allah. Sebab karamnya di dalam musyahadah wujud Allah, hingga daripada hal fana'nya pun fana'lah ia, maka yaitu kurbul faraid. Inilah yang disebut faraid. Ini ada sebuah istilah di kalangan ahli ma'rifat. Faridah, fardu itu zat, wujud zat. Nafilah itu sifat. Nafilah itu secara ilmu fikih berarti amal sunnat, tapi dalam ilmu ma'rifat itu adalah sifat. Ya, selamat pusing ya.
Qurbul faraid namanya adalah yang berdiri maqam jam'ul jam'i, padahal fana fillah dan baqa billah. Apa yang disebut jam'ul jam'i? Jam'ul jam'i, jamak kumpul, himpun, jam'i himpunan, terhimpunnya yang dihimpun. Maksudnya apa itu? Ketika si hamba fana tidak memandang dirinya, sifatnya, maka muncullah kesadaran sifat Allah. Ketika kita renungi, siapakah yang mendengar sebenarnya? Ternyata yang mendengar itu bukanlah telinga, tapi sifat namanya sama. Sama yang mendengar itu dapat izin dari siapa? Dapat izin dari Allah yang maha mendengar. Jam'ul jam'i, dia melihat alam, tapi dalam melihat alam, dia melihat keesaan Tuhan yang menciptakan alam. Disebut jam'ul jam'i. Jam'ul jam'i itu ada 6 macam. Tapi saya hanya boleh sebutkan malam ini satu itu saja. Ya, ini yang disebut oleh beliau. Inilah yang disebut fana fillah dan baqa billah satu. Dia lihat alam, tapi alam tak terlihat. Itu disebut fana. Siapakah yang terlihat? Sifat dan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut baqa. Ya. Hendaklah dibaca tatkala siuman. Dulu di zaman Syekh Arsyad, orang kalau ngaji ini ada yang pingsan. Itu bukan pingsan, itu namanya karam atau fana. Inilah yang terjadi dulu pada Sayyidina Musa, ketika Sayyidina Musa mengatakan, Ya Rabb, hari ini wajah, Ya Allah, tunjukkan kepadaku wajahmu. Nabi Musa minta ditunjukkan wajah Allah. Kata Sidi Ahmad Al-Idrisi, lalu Allah memancarkan nur baru, itu namanya Nur Muhammad. Belum lagi wajah ahadiyahnya, baru wajah Al-Muhammadi. Pingsannya Sayyidina Musa. Oleh orang ahli fikih disebut pingsan. Ahli akidah ilmu kalam menyebutnya pingsan. Tapi kita di dalam kitab-kitab tasawuf menyebutnya fana. Itulah kesadaran yang sebenarnya. Itulah mutu qabla an tamutu, mati engkau sebelum benar-benar mati. Di saat Sayyidina Musa tidak melihat lagi dengan matanya, tidak lagi berlafaz dengan lidahnya. Al-ajzu andarkil idrakun. Ketika tidak ada lagi ibarat, pingsanlah Sayyidina Musa. Dia melihat di saat itu wajhun nur, wajah cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dibuat pingsan. Makanya ketika bangkit beliau sadar. Inilah ya, dibaca tatkala siuman daripada hal ajiz, lemah dan fana, itu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebenarnya ini ada dalam syair-syair juga ya. Rabbi atau Allahumma zidni. Coba ditambah di atasnya Rabbi zidni fika tahayyura. Karena kalau pakai Allahumma, dia akan kembali fana. Maka harus diganti dengan Rabbi. Kenapa? Lafaz Allah dapat membakar sifat-sifat kehambaan. Jika dibaca lagi Allahumma, si hamba pingsan lagi. Dulu, kalau sekarang udah berapa kali saya sebut nggak ada yang pingsan kan? Alhamdulillah, kalau nggak repot kita. Kita harus salawatin dulu biar bangun ya. Alhamdulillah orang hari ini kuat-kuat. Gak tahu kuat karena tahu atau kuat karena tidak tahu. Jadi ini ada sirnya. Ini yang saya terima talqinnya musalsal dari guru, bukan Allahumma lagi, harus diganti pakai Rabbi. Inilah rahasianya kenapa di dalam beberapa maulid Rabbi sholli, gimana bacanya? Ya Rabbi sholli ala Muhammad, itu supaya majelisnya jadi sejuk. Tapi kalau pakai Allah lagi, akan mabuk lagi yang baca. Karena lafaz Allah fiha hararah, fi hazihil kalimah hararah, nurnya panas. Panasnya bukan panas api, terasa hangat saja ya. Inilah yang membakar beberapa sufi.
sehingga sufi itu bentar-bentar pingsan, bentar-bentar kemudian berkalam. Pernah dengar ada orang-orang ketika ngaji zikir tiba-tiba teriak? Bahkan di beberapa majelis saya ada yang terjadi begitu, benar? Itu karena tidak diganti dari Allahumma kepada Rabb, ya. Nah, diganti Rabbi zidni fika tahayyura. Rabbi ya Rabb zidni. Ini rahasianya. Kenapa dulu iblis nggak baca Allahumma? Terbakar iblis kalau dia baca Allahumma. Dia berdoa, iblis doa dulu Rabbi. Ini salah tafsir. Loh, iblis kan api. Api, tapi sudah difisikkan. Jika dibakar lagi dengan kalimat, dia akan terbakar lagi. Nah, Allahumma diganti Rabbi. Wahai, duhai Tuhanku, duhai yang menjagaku, Rabbi, zidni, tambahkan kepadaku, fika, terhadap ma'rifatmu, tahayyura, ma'rifat yang menambah hairan. Apa arti hairan? Kagum. Tapi disebut kagum bercampur antara iya dan tidak, tidak dan iya, antara fana dan baqa. Itulah tahayyura. Inilah pembukaan makom yang ditulis oleh Imam Ibn Arabi, sehingga Ibn Taimiyah, imam yang sekarang diikuti oleh kelompok Wahabi, mengkafirkan dia. Cuma sayang, kok ada orang bertarekat hari ini ikut-ikutan mengkafirkan atau menyesatkan Ibn Arabi, atau menyesatkan orang yang ngaji kitab seperti ini. Berarti dia nggak ahlu sunnah lagi, labelnya aja yang ahlu sunnah, ya. Apa kata Ibn Arabi? Jika aku katakan hamba itu sholat beribadah, si hamba la haula wala quwata illa billah, tadi fana sifat, tiadalah yang mendengar, tiadalah yang bergerak, tiada yang kudrat, tiada yang iradat kecuali Allah. Maka yang sholat bukan hamba, kata Ibn Arabi. Ini hairah nih, hairan. Itu namanya fana. Tapi kok bisa bercampur? Apa kata beliau? In qultu Rabb, jika aku katakan yang sholat itu Allah, fa anna yukallaf, Allah kan tidak mukallaf, Allah tidak dibebani syariat. Nah, ini namanya baqa. Bercampur fana dan baqa namanya jam'ul jam'i, jam'ul fana wal baqa. Bercampur antara fana dan baqa, jadi ambigu nano-nano. Inilah disebut makom hairan, makom yang penuh heran. Saya lama Pak ngalamin ini. Waktu umur 13-14 tahun ngalamin ini, makom hairan itu, ya. Maka ketika orang mengkafirkan Ibn Arabi, kita mengatakan ya Rabb, berarti dia tidak sampai kepada makom Ibn Arabi, ya. Kenapa? Kata beliau, ya. Oh, kita coba lihat arti dari beliau. Artinya, hai Tuhanku, tambahi kiranya olehmu akan daku. Wah, bahasanya indah sekali, ya. Hairan pada musyahadah keesaan zatmu. Indah ya bahasanya. Duhai Tuhanku, tambahi kiranya olehmu akan daku. Hairan pada musyahadah keesaan zatmu. Nah, ini dia. Lalu Syekh Arsyad Qaddasallahu sirrahu mengatakan, hai saudaraku yang akil lagi budiman, fi ma'rifatir rahman, dalam mengenal Allah yang maha rahman. Demikianlah hendaknya dikerjakan segala hamba yang pilihan, tatkala berlaku atasnya pekerjaan datang sakaratul maut atasnya. Maka janganlah, ini jalan menuju pulang nih, ilmunya paman solawat. Maka janganlah lalai sampai di Jawa, lainya dibaca li, lali. Jadi itu bukan bahasa Jawa, itu bahasa Melayu yang ditulis, bahasa lama yang ditulis, mereka mengharokatkannya menjadi i.
Tapi dalam bahasa Melayu diharokatkan a, lai, lali, sama toh? Bukan cocokologi loh Pak ya. Kita kuliah begitu dulu. Dan lupa daripada memusyahadahkan keesaan zat Allah. Nah ini beliau, apa kata beliau? Jika datang sakratul maut. Nah, tandain itu ya. Ini bekal mau mati ini mahar mau mati. Maka janganlah lalai daripada memusyahadahkan, menyaksikan keesaan zat Allah satu, dan menghadirkan kolbu kehadiratnya. Berbaik diri menghadap kiblat. Berbaik diri menghadap, jadi kita bagus-baguskan menghadap kiblat. Tatkala itu hendaklah fana diri daripada apa itu tulisannya? Sangkutan ma siwallah. Hendaklah diri terlepas dari semua yang bersangkut, yang berkait dengan selain ma siwallah, artinya apa? Selain Allah. Dan akan hingga daripada sadar nafas akan bahasa sininya kelih ya, dan daripada rasa pedih. Nah, di saat sakaratul maut itu ada rasa sesak, rasa pedih. Nah, dia sadar dan kesakitan, cerai nyawa dengan badan. Ini kenapa nyawa sakit terasa cerai dengan badan? Saya mau tanya, mohon maaf nih, ada yang pernah putus cinta nggak? Ada? Banyak ya? Waduh, yang belakang lagi yang ini guru-guru ini suka jatuh cinta ya. Sama kita berarti ya. Jatuh cintanya kepada Allah seharusnya. Kalau kita ini jatuh cinta seseorang, terus diputus, sakitnya bukan main. Benar? Tapi itu normal, sakit. Maka orang yang paling susah mati, orang yang menyisakan cinta kepada alam semesta. Jadi mahar pulang kampung satu aja, talak 3 dunia. Talak 3 dunia lain dengan talak istri. Talak 3 dunia, dunia itu tidak boleh masuk ke dalam kolbu, hanya boleh sampai di tangan dan badan. Masuk ke dalam kolbu susah mati. Dunia itu ada 2, satu zahir, materi, ada yang tidak zahir, tapi bukan disebut batin juga, imateri. Imateri itu seperti cinta kepada sesama makhluk, cinta pada pasangan, cinta pada anak, cinta pada kekuasaan, cinta pada popularitas. Ini semua akan membuat perih mati. Ya, maka coba lihat orang mau sekarat, dia lihat anak center gimana, itu dia susah matinya. Atau orang yang menyimpan ilmu-ilmu kedikdayaan, dia tidak mau mentalak ilmunya itu, harus dibuang ilmunya, baru dia pergi dengan tenang. Nah, siapa yang punya ilmu-ilmu itu jangan turunkan ke anak, kasihan anak cucu. Nggak ada salah apa-apa, kerasukan jin. Namanya jin nasab, jin turunan. Kasihan. Ya, kasih tahu kepada khadam-khadamnya, jangan ganggu anak cucuku, pergilah engkau bebas. Ya. Kalau ada di rumah kita orang-orang yang belum berpulang juga, kapas kita dulu tanya-tanya, ternyata nyimpan ilmu aneh-aneh, ajak dia bicara. Wahai Tuan, apakah Tuhan dulu pernah belajar ilmu ini, ilmu itu, menyimpan jimat ini, jimat itu, keris ini, keris itu? Mulailah lepas. Kembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Atau nyimpan sikap hati kepada orang, atau dulu pernah patah hati kepada orang,
terlalu cinta dulu kepada orang, itu semua harus dikikis. Hatta cinta hakikinya hanya berpulang kepada Allah, barulah dia pulang dengan tenang. Insya Allah. Tatkala diambil malakul maut, hingga sampailah kepadanya maut di dalam baqa' musyahadahnya akan hak Allah, dan menghadirkan qalbu kepada hadirnya jiwa, supaya mudah-mudahan jangan dirasakan hak ta'ala kepada segala hari huru-hara sakratul maut. Sebab cita rasa musyahadah itu hingga matilah ia di dalam menghadirkannya, ya, adalah mati yang demikian itu hadir dalam fana fillah baqa billah. Saya punya sahabat di Malaysia, ya, di Seremban, salah satu imam di masjid, ya. Beliau menghubungi saya dulu dan mengatakan, saya punya guru namanya Haji Fulan. Ketika dikubur, kafannya masuk lahat, hilang jasadnya. Itu kok bisa terjadi? Saya spontan menyebutkan masalah ini. Oh, guru Tuan Syekh itu dia fana pada bab ini. Ketika dia meninggal, dia musyahadah pada sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga hilang. Jadi yang berpulang bukan hanya nyawanya, ruhnya. Karena tubuhnya ikut bergetar menyebut nama Allah. Jika dia dikubur, tubuhnya tidak mau tinggal, tubuhnya mau ikut pulang kepada hadirat nama Allah. Kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak wali-wali begitu. Dan itu di negeri kita Nusantara ini banyak. Di Banjar saya dengar juga tidak sedikit yang begitu, ya. Pas dikubur ada yang hilang sama kafan-kafannya. Kata kawan, dongeng apa lagi nih Arazi? Dia nggak menyaksikan sih, ya. Kami dulu juga ada syekh di Maninjau sana, di Sumatera Barat. Lagi khalwat, hilang, sama tubuhnya hilang. Orang lagi zikir, hilang. Ada yang begitu. Sekarang kejadian begini sepertinya Allah sembunyi-sembunyikan, ya. Gak banyak yang terlihat. Yang beroleh makon jam'ul jam'i, yaitulah amal dan hal mati maknawi yang dahulu daripada mati suri, seperti sabda Nabi SAW, mutu qabla anta mutu. Kita baca dulu, ya. Artinya matikan diri dahulu daripada mati kamu, yakni halkan mati maknawi daripada mati suri. Inilah kesudahan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala arif billah yang kamil mukammil radhiyallahu taala anhu. Ini yang penting nih. Mati maknawi itulah yang disebut mati sebelum mati. Ini kajian jalan pulang yang sebelumnya, paman, ya. Dan segala arif billah. Jadi nabi, wali-wali, ini cara matinya. Makanya dalam satu riwayat, walaupun tidak disahihkan ahli hadis, tapi ulama ahli tasawuf mensahihkannya secara zauqi. Apa itu? Jika engkau ingin melihat mayat berjalan, lihatlah kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena dia telah mematikan dirinya sebelum mati, ya. Hai saudaraku yang pilihan Allah. Wah, jadi yang baca kitab ini pilihan Allah nih. Tapi jangan GR dulu, ya. Jangan merasa dulu. Lagi berbahagia dunia akhirat. Amin. Tatkala itu janganlah berhadap kepada sesuatu selain daripada keesaan zat Allah. Nah, sifat pun tidak dipandang, yang dipandang hanya zat. Baru innalillahinya mutlak. Pulang ke sifat pun belum sempurna, tapi kalau ruh pulang kepada zat, bukan berarti ruh jadi zat, salah. Nggak ada ruh jadi zat. Ruhnya berpulang kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, baru sempurna. Itulah makomnya Nabi, makom para wali, makomnya aulia-aulia sampai hari ini. Dan mereka telah berpulang sebelum nanti mati. Sekarang ruh mereka di situ, walaupun tubuhnya di bumi, walaupun mereka masih berjalan di depan kita,
berbicara dengan kita, makan minum dengan kita. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau dia adalah kekasih Allah. Yang laisa kamislihi syai'a. Ini penting, ini ahli sunnahnya di sini. Karena ada yang salah faham, berpulang kepada Allah berarti ruh jadi Allah. Nah, itu gila itu namanya ya. Nggak ada begitu. Hamba tetaplah hamba. Tuhan Allah Ta'ala tetaplah dia. Ya. Yang munazzah. Munazzah itu bahasa Arab, bukan bahasa Banjar. Yang maha suci daripada segala makhluk, lagi tiada lolos budi bicara kepada ma'rifatnya, melainkan lemah dan heran seperti yang tersebut dahulu itu jua. Maksudnya, laisa kamisli syai', surat Syura ayat 11. Apapun ungkapanmu tentang Allah, Allah tidaklah seperti itu.